Sehat ya Mbak Maulida? Ya, pintar. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita mau belajar. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, udah berdoa Tom. Nah, di sini tahu nggak Mbak Windy mau ngapain? Jadi di sini Mbak Windy mau cerita. Cerita apa? Ayo kira-kira tahu nggak? Jadi Mbak Windy di sini mau cerita tentang kisah Nabi Muhammad. Dek Maul tahu nggak Nabi Muhammad itu siapa? Ya, pinter sekali ya. Nabi Muhammad itu Nabi umat Islam. Selain itu, Nabi Muhammad itu juga Nabi yang terakhir. Nah, sebelum bercerita, Mbak Windy mau kita nyanyi anak soleh, mau? Oke, sekarang mulai ya. 1, 2, 3. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, udah semangat sekarang. Oke, langsung Mbak Windy mulai ya ceritanya ya. Kisah Nabi Muhammad. Kisah siapa? Ya, betul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah. Lahir di kota mana? Ya, betul. Lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijrah. Nah, bertepatan pada tahun 570 Masehi. Nah, Nabi Muhammad itu memiliki ayah yang bernama Abdullah. Terus ibunya bernama Aminah. Siapa ayahnya tadi? Ya, terus ibunya? Pintar. Tapi ayahnya pada saat itu meninggal dunia saat ibunya sedang mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan. Nah, setelah itu Nabi Muhammad pun lahir tanpa didampingi oleh seorang ayah. Kasihan sekali ya. Setelah lahir, Nabi Muhammad diserahkan kepada Halimah Sayyidah untuk disusukan. Karena pada zaman dahulu masyarakat Arab itu memiliki kebiasaan menyusukan anak-anaknya mereka kepada perempuan yang ada di desa. Nah, hal ini itu bertujuan agar anak-anak itu tumbuh di lingkungan yang baik, karena di desa itu belum banyak polusi. Jadi makanan di sana, makanan untuk perempuan-perempuan di desa itu lebih bergizi timbang yang sudah ada di kota. Jadi masyarakat Mekah itu sudah bertradisi kalau menyusukan anak-anaknya itu di desa, gitu ya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibunya, yaitu tadi Ibu Halimah. Nah, di desa itu namanya Desa Bani Sa'ad selama 6 tahun. Nah, setelah usia Nabi menginjak 6 tahun, sang ibu pun, ibu yang bernama Aminah tadi, ikut meninggal juga, menyusul ayahnya tadi yang sudah meninggal terlebih dahulu di saat usia kandungan ibu Aminah tadi 2 bulan. Kemudian Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya, dan kakeknya dari pihak ayah yang bernama Abdul Muthalib. Siapa kakeknya namanya? Abdul Muthalib. Ya, pintar. Kakeknya namanya Abdul Muthalib. Setelah itu, selang 2 tahun, sang kakek ikut meninggal juga. Sejak itu Nabi Muhammad lalu dirawat oleh sang paman yang namanya Abu Thalib. Siapa kan pamannya? Abu Thalib. Ya, pintar.
yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Setelah tumbuh dewasa, Nabi Muhammad pun menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang yang cantik dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Jadi ini Siti Khadijah tuh parasnya cantik, kemudian juga dari keluarga yang kaya. Nabi Muhammad pun menikah saat berusia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah saat itu sudah berusia 40 tahun. Jadi lebih tua ya istrinya. Setelah itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu saat berusia 40 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul itu setelah usia 40 tahun. Saat usia berapa? 40 tahun. Ya, pintar. Setelah mendapat wahyu dari Allah tadi, Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah. Nah, pada awalnya dakwah itu yang pertama Nabi Muhammad melakukan secara bersembunyi-sembunyi. Setelah itu Nabi Muhammad itu wafat saat beliau berusia 60 tahun. Saat usia berapa? Ya, pintar. Nah, setelah selang beberapa tahun, Nabi Muhammad mengalami sakit dalam. Tubuhnya itu sangat tinggi dan sampai akhirnya Nabi Muhammad menghembuskan nafas terakhir di usia yang berinjak 63 tahun. Itu ceritanya. Nah, dari cerita ini tadi Mbak Windy mau tanya dulu, nama ayah dari Nabi Muhammad siapa? Namanya ada Abdullah, terus Abdul Muthalib sama Abu Thalib. Ayo siapa? Ya, pintar banget. Terus nama ibunya tadi siapa? Tahu nggak? Ada Aminah sama Halimah. Nah, siapa? Yang ibu kandung. Ya, pintar banget ya muda. Terus tanya lagi ya, Mbak Windy tanya lagi. Nama kakeknya Abdul Muthalib atau Abu Thalib? Ayo. Kalau Abu Thalib itu nama pamannya. Jadi kalau kakeknya namanya Abdul Muthalib. Ya, pintar. Setelah itu Mbak ini mau tanya lagi. Nabi Muhammad itu diberi wahyu sama Allah pada usia berapa? Usia 40 tahun atau usia 6 tahun atau bahkan usia 25 tahun? Ya berapa? Ya, pintar. Ya, pintar banget. Udah dari itu tadi berarti Nabi Muhammad tadi memiliki ayah yang bernama Abdullah, kemudian ibunya bernama Aminah. Ya, pintar. Kakeknya bernama Abdul Muthalib, terus pamannya Abu Thalib. Nah, terus diberi wahyu juga pada usia. Ya, pintar. Udah cukup sekian cerita dari Mbak Windy ya. Bisa paham ya Nabi Muhammad tadi? Ada nama ayah, terus ibunya, kakek, paman. Sudah paham ya? Oke, Mbak Windy tutup ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.